Sang istri tiba-tiba mengetahuinya. Sang suami sengaja menggunakan selimut untuk memeluknya dari belakang. Entah kapan itu bermula. Apakah sang suami sengaja atau sengaja menjaga jarak di antara mereka berdua? Awalnya dia mengira itu karena suaminya terlalu lelah bekerja. Hingga suatu hari lipstik berwarna merah muda terlepas dari jasnya. Sang suami hanya tersenyum tipis dan mengatakan akhir-akhir ini bibirnya kering. Dia membeli sebuah bar di supermarket untuk dirinya sendiri. Pasangan ini telah menikah selama bertahun-tahun dan memiliki seorang putra dan putri. Kehidupan keluarga bahagia dan terpenuhi. Di mata semua orang, mereka adalah pasangan yang diciptakan untuk satu sama lain. Nama istrinya Jen. Seorang psikiater profesional. Di pagi hari, dia tidak sengaja memakai syal suaminya. Namun sesampainya di rumah sakit, dia menemukan selendang suaminya memiliki sehelai rambut emas. Tapi rambut ini bukan miliknya. Intuisi memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan suami Jen. Ditambah ketidakpedulian suaminya belakangan ini. Seorang psikolog yang cerdik. Dia mulai memperhatikan rambut orang-orang di sekitarnya. Wanita kaya itu adalah seorang pengembang lokal yang terkenal. Dulu bekerja dengan suaminya. Tapi rambutnya tidak pirang keemasan. Wanita kaya itu bertanya pada Jen mengapa dia memperhatikan rambutnya begitu tajam hari ini. Apakah ada yang salah? Jen menunjukkan bahwa dia sangat menyukai rambutnya. Sepulang kerja, Jen mengamati rambut setiap rekan wanitanya. Tidak sengaja bertemu asisten suaminya membawa anaknya ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Menemukan bahwa asistennya memiliki seikat rambut yang diwarnai pirang keemasan. Persis seperti rambut di selendang suaminya. Ditambah lagi dia seorang ibu tunggal. Membuat Jen curiga. Dia tahu dari mulut asisten wanita itu. Setiap sore pukul 5 suaminya pulang kerja. Tapi setiap hari dia pulang jam 7 malam. Kemana perginya 2 jam di antaranya. Malam itu suaminya pulang larut malam. Maaf Jen atas keterlambatan karena membicarakan bisnis dengan klien. Jen tidak marah sama sekali. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Jen. Dia mengundang sahabatnya dan suaminya ke rumahnya untuk makan malam. Setelah makan, sahabatnya mengetahui bahwa pikiran Jen sedang linglung, pasti telah terjadi sesuatu. Jen mengungkapkan simpulan hatinya kepada sahabatnya. Dia menemukan bahwa syal suaminya memiliki sehelai rambut berwarna kuning. Sahabatnya menyuruhnya untuk tidak sembarangan berpikir bahwa itu hanya sehelai rambut. Itu bisa menempel pada pakaian kapan saja. Tetapi kepekaan profesional memberitahu Jen bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Jadi hari ini Jen meminta berangkat lebih awal untuk menunggu di depan gerbang perusahaan suaminya. Kemana perginya suaminya dalam 2 jam terakhir? Jen mengikuti suaminya ke toko bunga. Beberapa menit kemudian dia membeli buket bunga segar dan berjalan keluar. Hati Jen menjadi semakin tegang. Takut dia akan mengetahui sesuatu. Akhirnya, suaminya pergi ke panti jompo, dan Jen menghela napas lega. Ternyata sang suami pergi menjenguk ibunya yang hilang ingatan. Jen menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan jadi dia mampir untuk berkunjung. Setelah bertanya kepada ibu mertuanya, Jen mengaku kepada suaminya bahwa dia telah salah menyalahkan suaminya selama beberapa hari terakhir. Sang suami berkata bahwa dia pergi ke panti jompo tanpa memberitahu Jen. Itu karena dia tidak ingin perhatian Jen terganggu karena ibunya. Penyakit Alzheimer yang diderita ibu mertua lansia semakin parah. Tuan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Pasangan itu akhirnya kembali bersatu dan berpelukan erat. Namun setelah meninggalkan panti jompo, perawat tersebut secara tidak sengaja mengatakan bahwa keluarga harus meluangkan lebih banyak waktu untuk merawat. Karena orang tua seringkali merasa kesepian. Jen bilang bukankah suaminya datang setiap hari? Tapi perawatnya bilang tidak. Tidak ada apapun di buku harian kunjungan itu juga. Jen tiba-tiba terbangun. Namun tidak mengatakannya di depan suaminya. Sesampainya di rumah, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, wanita kaya raya itu merayakan ulang tahunnya. Ajak Jen dan suaminya untuk bergabung. Suami wanita kaya dan suami Jen juga merupakan mitra bisnis.
Di pesta itu, seorang wanita cantik berambut pirang menarik perhatian Jen. Dia adalah putri wanita kaya itu. Wanita kaya itu berinisiatif memperkenalkan Jen untuk berkenalan. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Namun Jen jelas merasakan aura yang kuat. Putri wanita kaya itu masih berstatus mahasiswa. Saat ini tidak mengikuti bisnis orang tua. Jen mengamati setiap wanita di pesta itu. Temukan pemilik rambut di shawl. Temannya membawakan segelas anggur. Katakan pada Jen untuk ceria. Itu hanya sehelai rambut, kenapa repot-repot? Jen melihat petugas layanan pelanggan yang melecehkan. Kemudian mengeluarkan 10.000 yuan dan meminta untuk merahasiakannya. Gadis itu sangat kekurangan uang akhir-akhir ini. Memaafkan orang lain dengan mudah. Jadi Jen diam-diam menemukan gadis itu agar dia bisa memata-matai suaminya. Setiap hari 10.000 yuan. Suaminya pulang kerja pada jam 5 setiap hari. Setelah bekerja, berkendara ke hotel kelas atas. Gadis yang mengendarai sepeda motor mengikuti. Jen mengetahui setiap gerakan dengan jelas. 1 jam kemudian sang suami keluar dari hotel bersama pelanggan wanita tersebut. Namun pelanggan wanita tersebut mengenakan topi untuk menutupi wajahnya. Gadis yang mengambil foto itu tidak begitu jelas. Tidak ada perilaku mesra antara suami dan pelanggan wanita. Sejak mereka meninggalkan hotel, mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Kedua orang itu menyetir sendiri ke kiri. Jen menyuruh gadis itu untuk terus mengikuti suaminya. Ngomong-ngomong, selidiki identitas pelanggan wanita itu. Suaminya masih sama seperti biasanya. Hal pertama yang dilakukannya setiap hari setelah pulang kerja adalah mencium kening istrinya. Jen juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sang istri melepas handuk di depannya. Sang suami bahkan tidak melihat. Matanya jelas-jelas sengaja menghindari tubuh istrinya. Hal ini membuat sang istri merasa jijik. Suaminya jelas sudah tidak merasakannya lagi. Tapi sepertinya dia sangat mencintai istrinya. Mungkinkah sang suami melakukan ini demi kedua anaknya? Kalau dipikir-pikir, suaminya sudah tidak proaktif selama lebih dari setengah tahun. Ditambah lagi rambut pirang di syalnya. Membuat Jen curiga. Dia berbagi pemikirannya dengan sahabatnya. Sahabatnya menyuruh Jen untuk tidak terlalu banyak berpikir. Mungkin karena suaminya terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini. Namun intuisinya mengatakan bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Suatu hari Jen menemukan tas tangan hitam di bagasi mobil suaminya. Di dalam tas ada telepon cadangan suaminya. Dia mencari riwayat SMS di ponselnya. Semua kebenaran terungkap di depan matanya. Menikah selama lebih dari 10 tahun, Jen telah bekerja sangat keras untuk menjaga bentuk tubuhnya dan merawat kulitnya. Sekadar menjaga hubungan suami istri. Namun, gambar-gambar di telepon memberikan pukulan telak bagi Jen. Yang membuat Jen semakin marah adalah hampir semua orang di sekitarnya mengetahui kebenaran. Dan hanya dialah satu-satunya yang tidak mengetahuinya. Masih ada foto kebersamaan mereka di ponselnya. Dan mereka bahkan memberitahunya. Hari di mana Jen pulang kerja lebih awal untuk mengikuti suaminya, yang juga merupakan teman dekatnya, mengungkap kabar tersebut. Suami baru itu sengaja pergi ke panti jompo. Mengetahui kebenarannya, Jen dengan sedih menyeka air matanya dan mengambil gunting. Dan berjalan menuju suaminya. Hari ini adalah pesta ulang tahun suaminya. Dia mengundang keluarga dan teman-temannya untuk hadir. Tepat saat Jen hendak menusuk suaminya dengan gunting. Sahabat dan putri menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Jen berubah pikiran. Dia tidak bisa membunuh suaminya di depan kedua anaknya. Jen berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di pesta kali ini, sang suami mengucapkan terima kasih kepada kerabat dan teman-temannya yang telah datang ke pesta ulang tahunnya. Di hadapan semua orang, ucapkan terima kasih kepada istrinya karena telah membantunya dalam karirnya selama ini. Dan juga menjaga keluarga dengan segala cara yang memungkinkan. Untuk menyiapkan hadiah terima kasih kali ini, dia secara pribadi membelikan istrinya gelang berlian.
Jen tiba-tiba mencium suaminya. Itu juga disengaja untuk disaksikan semua orang. Pasangan tetangga itu terkejut dengan pemandangan ini. Karena mereka juga tahu kebenarannya. Hati sahabatnya pun ikut bingung. Matanya menatap orang-orang yang hadir di sini. Putri wanita kaya itu juga tidak tahu harus berkata apa. Berbalik dan pergi ke belakang kerumunan. Di luar mereka adalah keluarga yang bahagia, tetapi di belakang mereka compang camping dan compang camping. Usai mengambil foto, Jen pulang lebih awal dan mengemasi barang bawaannya untuk bersiap berangkat. Pergi ke kota baru dan hidup sendiri. Sahabatnya melihat pikiran Jen. Dia datang ke rumahnya dan secara proaktif meminta maaf padanya. Jen bertanya pada sahabatnya yang sudah mengetahui kebenarannya. Tapi kenapa dia tidak memberitahunya daripada menjadi agen ganda? Sang sahabat menjelaskan bahwa dirinya tak ingin melihat hubungan mereka putus. Dia juga percaya bahwa suami Jen tidak bisa memperlakukan Jen dengan buruk sepanjang hidupnya. Sekalipun hubungan suami istri retak, waktu dapat memperbaikinya. Jen dengan lantang menyalahkan sahabatnya. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Larut malam suaminya mabuk dan menolak untuk kembali. Melihat koper itu dan mengira sang istri ingin pergi ke pantai. Tidak memperhatikan kondisi istrinya. Dia langsung naik ke atas menuju kamar tidur. Jen minum sendirian. Setelah dipikir-pikir, dia tidak memutuskan untuk curhat pada suaminya. Berpura-puralah seolah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum pada suaminya setiap hari. Sahabat Jen adalah seorang dokter kandungan. Putri kaya itu datang untuk pemeriksaan kehamilan. Dia memutuskan untuk melahirkan anak itu. Jen pergi ke guru untuk meminta bantuan. Dan ceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Gurunya berkata bahwa dia tidak bisa bertahan selama ini. 要去和丈夫坦白面对真相。